Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seki Pronika dengan NIM 2030202230 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang faktor. Yang pertama itu faktor pergaulan bebas, yang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah sangat berhati-hati terhadap pergaulannya dengan mengatakan, temanmu yang akhlaknya buruk jangan dijadikan sahabatmu. Sedangkan sahabat yang baik adalah dapat menasihati bila engkau melakukan perbuatan buruk. Bahkan dikatakan bahwa jika ada musuh yang bisa mendekatkanmu kepada Allah, maka hal itu lebih baik daripada teman akrab yang menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pergaulan yang buruk. Dengan teman sembaya sangatlah berbahaya terhadap perkembangan akhlaknya. Begitu pentingnya memilih teman pergaulan, maka Rasulullah SAW sering mengingatkan dengan mengatakan, yang artinya agama yang dianut oleh seseorang dapat dilihat dari agama yang dianut oleh temannya, pergaulannya. Sifat buruk seseorang dapat dicontoh oleh teman sepermainannya. Hadis riwayat Abu Daud. Akibat dari buku bacaan, tontonan, dan pengaruh pemikiran handphone, kemudian kemerosotan akhlak akibat dari buku bacaan, tontonan, dan pemiliki handphone sangat gampang merusak ke dalam pergaulan generasi muda. Pergaulan dengan teman-teman lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan pergaulan dengan orang-orang tuanya di rumah. Ini menjadi pekerjaan yang berat bagi orang tua. Dari pergaulan di luar rumah, ia mendapatkan buku bacaan, tontonan negatif, dan pemikiran yang negatif yang dapat mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilakunya. Yaitu yang selanjutnya, lemahnya tingkat pendidikan generasi muda, dan yang terakhir yaitu mengenai rendahnya pendidikan generasi muda menyebabkan rendahnya iman dan ibadah pada dirinya. Kemudian kecenderungan nafsunya tidak dapat dikendalikan lagi. Ia tidak lagi memiliki rasa malu dan rasa sabar, kecuali hanya mampu menuruti keinginannya. Ditambah dengan pergaulan yang bebas dan buku bacaan dan tontonan yang buruk, maka inilah yang menjadi landasan terjadinya keburukan akhlak. Dari ketiga hal tersebut, maka akan menimbulkan sifat-sifat yang buruk dan tentu akan merusak peradaban manusia, yaitu sifat al-akhlaqul al-madhumah atau perbuatan buruk yang terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Maka itu akan membuat suatu kehancuran akhlak dalam bermasyarakat dan bersaudaraan. Bahkan itu akan membuat suatu kebinasaan dalam sebuah bangsa, seperti yang dikatakan Shauki Bey, bahwa yang artinya kekalnya suatu bangsa selama kekalnya akhlak. Jika akhlak lenyap, musnah pula lah bangsa itu. Akhlak buruk perorangan hanya berdampak negatif bagi kepada dirinya sendiri. Namun lain cerita jika itu menjadi akhlak buruk suatu bangsa, maka dampak negatifnya akan sangat luas, dan suatu bangsa yang bermoral buruk akan merusak agama, karena sering terjadi pelanggaran agama yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga agama hanya menjadi mainan umatnya. Pada sejatinya agama harus difungsikan sebagai alat pengendalian, pengontrolan bagi perbuatan manusia. Akhlak buruk juga mempengaruhi keamanan masyarakat, seperti terjadinya pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kehidupan masyarakat yang seharusnya mewujudkan sikap saling menolong dan saling memanfaatkan kemampuan masing-masing anggota masyarakat tidak dapat terwujud lantaran terganggu oleh keburukan akhlak bangsa. Di antara faktor yang terdapat mengubah akhlak mulia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kekuasaan. Dengan kekuasaan, akhlak seseorang dapat berubah. Orang yang terbiasa berbuat keliru dapat melakukan tindakan-tindakan mungkar lainnya. Hal ini terjadi karena terbiat yang hina atau hati yang sempit. Kedua yaitu kehilangan kekuasaan. Hal ini dapat merusak kualitas akhlak mulia dan mempersempit hati lapang. Barangkali hal ini dilatar belakangi oleh penyesalan berlebihan akibat jauh dari kekuasaan atau karena kekurangan kesabaran dalam jiwa. Ketiga, kekayaan. Ia berpotensi untuk mengubah jiwa yang lembut menjadi sosok keras dan dapat memperburuk perilaku yang telah buruk. Keempat yaitu kemiskinan. Ia dapat mempengaruhi kualitas akhlak mulia karena dua alasan, yaitu karena dapat menimbulkan kesombongan
merasa paling hina dan di dunia, atau karena membuatnya menyesal karena tidak memiliki harta. Kelima yaitu kepedihan dan penderitaan. Hal ini dapat mengacaukan jiwa dan menguncangkan hati hingga membuat seseorang tidak mampu menghadapi badai cobaan dan tidak pula bersabar terhadap terlalu lama. Adapun pepatah menyebutkan al-hamalul kas-saumi, artinya kepedihan itu bagaikan racun. 6. Penyakit. Sesuatu yang dapat mengubah keadaan fisik juga dapat mengubah tarbiat. Akhlak mulia juga mungkin tidak dapat berdiri tegap dan tetap sebagaimana mestinya hingga ia tidak mampu membendung cobaan yang datang. Yang terakhir yaitu umur yang bertambah. Tanda-tanda penuaan pada diri seseorang dapat mempengaruhi kualitas akhlak seseorang. Bertambahnya umur ini dapat melemahkan kekuatan anggota tubuh, kemudian juga dapat melemahkan kekuatan jiwa yang sebelumnya selalu menopang diri dari beratnya cobaan hidup. Imam Al-Ghazali membagi tingkat keburukan alam menjadi 4 macam. Yang pertama itu keburukan akhlak yang timbul karena ketidaksanggupan seseorang mengendalikan nafsunya sehingga perilakunya disebut al-jahil. Kedua, perbuatan yang diketahui kemungkarannya tetapi tidak bisa meninggalkannya karena nafsunya sudah menguasai dirinya sehingga perilakunya disebut al-jahil dulu. Tiga, keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang karena pengertian baik bagi sudah kabur sehingga perbuatan buruklah yang dianggap baik. Perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat pada umumnya, sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi perilakunya, kecuali hanya khawatir akan menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Arobia Husaini, NIM 2030202242. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari akhlak yang buruk. Akhlak buruk seseorang hanya berdampak negatif terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungan sosial yang relatif terbatas. Khalid bin Hamid Al-Hazimi mengatakan, akhlak buruk suatu bangsa minimal berpengaruh negatif terhadap kehidupan beragama, dapat mengganggu keamanan masyarakat, dapat mengganggu kesehatan psikis, dapat mengganggu kerukunan rumah tangga, dan dapat pula mengganggu kelancaran perekonomian bangsa. Hamka juga mengemukakan kita ini manusia, terjadi daripada jasmani, rohani, dan nafsunya, tubuh, nyawa, dan nafsu. Kita bukan malaikat yang semata-mata rohaniat, kita pun bukan iblis yang semata-mata api yang penuh kenafsuan, tetapi kita pun bukan semata-mata hewan atau binatang, sebab kita dapat menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang tidak bermanfaat dan membahayakan diri kita. Kalau terus-menerus berbuat maksiat, tandanya luka sudah. Dia tidak takut lagi kepada azab siksa Allah. Dia sudah diperintah oleh hawa nafsunya dan dilepaskannya dirinya dari perintah Allah. Dari salah satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bagaimana menghindari keburukan akhlak. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang upaya-upaya penanggulangan akhlak buruk. Dalam persoalan akhlak buruk dapat menjadi kerusakan baik pada diri seorang maupun peradaban masyarakat. Tentunya sangat diperlukan suatu upaya penanggulan pada akhlak buruk tersebut agar bisa dihentikan dan tidak menjadi karakter yang menjadi kebiasaan dalam perilaku sehari-hari. Berikutnya, ilmu yang memberikan tuntunan tentang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesuatu yang dilarangnya. Bahkan ilmu tersebut juga dapat memberitahukan manusia tentang konsekuensi positif yang dapat diterima manusia setelah melakukan perintah Allah dan konsekuensi negatif yang diterimanya setelah melakukan larangan-larangannya. Memahami ilmu agama berarti sama halnya dengan memahami cara hidup yang penuh dengan cahaya masa depan yang menjanjikan, begitupun sebaliknya. Sekian dari saya.